Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vera Sulistianingsih. Di sini saya akan membahas tentang aritmatika sosial kelas 7 semester 2 untuk pertemuan yang pertama. Di sini nanti kita akan memahami keuntungan dan kerugian. Yang pertama, pengertian keuntungan dan kerugian. Kedua, rumus keuntungan dan kerugian. Ketiga, contoh soal keuntungan dan kerugian. Keempat, presentase keuntungan dan kerugian. Kelima, contoh soal presentase keuntungan dan kerugian. Keenam, mencari harga jual dan harga beli jika diketahui keuntungan dan kerugian. Langsung saja, apa itu keuntungan dan apa itu kerugian? Keuntungan adalah jika harga jual lebih besar dari harga beli, maka didapatkan keuntungan atau sering disebut juga dengan laba. Sedangkan kerugian adalah jika harga jual lebih kecil atau lebih rendah dari harga beli, maka didapatkan kerugian. Besarnya keuntungan dan kerugian. Besarnya keuntungan menghitungnya harga jual dikurangi harga beli, atau untung sama dengan HJ, itu harga jual dikurangi HB, harga beli. Sedangkan besarnya kerugian, cara menghitungnya harga beli dikurangi harga jual, atau rugi sama dengan HB dikurangi HJ. Sedangkan harga beli itu sama dengan modal. Contoh soal keuntungan. Yang pertama, Pak Okta membeli 3 unit sepeda dengan harga 4 juta per unit. Kemudian Pak Okta menjual sepeda itu per unitnya 4.300.000 rupiah. Berapakah keuntungan yang diperoleh Pak Okta jika seluruh sepeda yang ia beli tersebut dijual semua? Jadi cara menjawabnya, untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Untung sama dengan harga jualnya tadi 4.300.000 dikurangi 4 juta. Sehingga untungnya 300.000 per unit. Maka keuntungan yang diperoleh Pak Okta dari seluruh hasil penjualan sepeda sebanyak 3 unit sepeda tersebut adalah untung per unit dikali banyak unit, sama dengan 300.000 dikali 3 sama dengan 900.000. Jadi keuntungan yang diperoleh Pak Okta keseluruhan yaitu 900.000 rupiah. Contoh soal kerugian. Bu Hesti membeli blender dengan harga 500.000 rupiah. Karena mengalami kerusakan blender tersebut diservis dan memerlukan biaya sebesar 100.000 rupiah. Kemudian Bu Hesti menjual blender tersebut dengan harga 300.000 rupiah. Apakah Bu Hesti mengalami kerugian? Berapakah kerugian Bu Hesti? Cara menjawabnya, ya, Bu Hesti mengalami kerugian karena harga jualnya lebih rendah dari harga beli, padahal juga ada biaya servis. Sehingga cara menghitung ruginya harga beli dikurangi harga jual, di mana harga beli di sini harga belinya ditambah harga servis, ya. Jadi rugi sama dengan 500.000 ditambah 100.000 itu yang servisnya diakumulasi, ya, baru dikurangi 300.000. Harga ruginya 600.000 dikurangi 300.000, itu maaf salah, ya, ada yang kurang nolnya, itu sama dengan 300.000. Jadi kerugian yang dialami oleh Bu Hesti yaitu 300.000 rupiah. Selanjutnya persentase keuntungan. Rumusnya PU sama dengan HJ dikurangi HB dibagi HB dikali 100%. Keterangannya PU itu adalah persentase keuntungan
HB adalah harga beli atau modal, sedangkan HJ itu harga jual atau total pemasukan. Contoh soal persentase keuntungan. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Cara mengerjakannya, untung sama dengan HJ dikurangi HB. Untung sama dengan 4.200.000 dikurangi 4 juta sama dengan 200.000. Maka persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah, tadi rumusnya sudah ditulis ya, PU sama dengan HJ dikurangi HB dibagi HB dikali 100%. PU sama dengan, tadi sudah dihitung keuntungannya 200.000 per 4 juta dikali 100%. Hasilnya PU-nya sama dengan 5%. Jadi persentase keuntungan Pak Dedi adalah 5%. Selanjutnya besaran kerugiannya ya. PR sama dengan HB dikurangi HJ per HB dikali 100%. Keterangannya, PR adalah persentase kerugian, HB itu harga beli atau modal, HJ itu adalah harga jual atau total pemasukan. Contoh soal persentase kerugian, contohnya ya, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Cara menjawabnya, rugi sama dengan HB dikurangi HJ. Rugi sama dengan 40 juta dikurangi 38 juta, hasilnya 2 juta. Maka persentase kerugian yang diperoleh Pak Rudi adalah PR sama dengan HB dikurangi HJ per HB dikali 100%. PR sama dengan, tadi kita sudah menghitung ruginya adalah 2 juta. Jadi 2 juta dibagi 4 juta dikali 100%. Jadi persentase ruginya 5%. Jadi persentase kerugian Pak Rudi adalah 5%. Contoh soal, sebuah kulkas bekas dibeli dengan harga 425.000. Kemudian diperbaiki menghabiskan biaya 175.000. Jika dikehendaki untung 40%, maka harga jual kulkas tersebut adalah, jika menjumpai soal seperti ini, cara menjawabnya kalian tulis dulu modalnya itu harga beli ditambah servis, di mana harga belinya 425.000 ditambah servisnya 175.000, sehingga modalnya 600.000. Untuk menghitung keuntungan, 40% dikali harga beli. Untung sama dengan 40/100 dikali 600. Untungnya sama dengan 240.000. Harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Harga jual 600.000 ditambah 240.000. Sehingga harga jualnya ketemu 840.000. Jadi harga jual kulkas tersebut adalah 840.000 rupiah. Contoh soal lagi, seorang pedagang sayuran mengeluarkan 1.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar 200.000, maka besarnya pendapatan yang didapatkan adalah, cara menjawabnya, modalnya 1.500.000.
Pendapatan sama dengan 1.500.000 ditambah 200, sehingga pendapatannya 1.700.000. Selanjutnya contoh soal presentase kerugian. Seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya adalah 6.000 per bungkus. Jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan 200.000 dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat? Ya, jika menjumpai soal seperti ini, kita kerjakan langkahnya. Yang pertama, banyak kemasan minimal yang harus dibuat itu modal ditambah untung dibagi harga kerupuk per kemasan. Modalnya itu dimulai dari 1 juta, kemudian ditambahkan karena ingin merencanakan keuntungannya 200.000, maka 1 juta ditambah 200.000 dibagi harga kerupuk per kemasannya itu 6.000, sama dengan 1.200.000 dibagi 6.000 sama dengan 200. Jadi minimal kemasan yang harus dibuat ada 200 bungkus. Ya, sekian ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.